Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi kitab Tauhid tentang masalah ma'rifatullah ta'ala, mengenal atau mengetahui tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya yaitu masalah mustahil, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi ya rabbal alamin. Mal mustahilu, apa saja yang mustahil, yang tidak mungkin, fi haqqihi ta'ala, dalam haknya Allah ta'ala. Maka jawabannya yastahilu, mustahil atau tidak mungkin, fi haqqihi ta'ala, dalam haknya Allah ta'ala, itu isyruna sifatan, ada 20 sifat. Kalau kemarin saya jelaskan tentang masalah sifat-sifat yang wajib pada Allah Ta'ala, itu jumlahnya ada 20. Sekarang sebaliknya, sifat-sifat yang mustahil, yang tidak mungkin, ini juga jumlahnya ada 20. Waya al-adamu, yang pertama adam, tidak ada. Kalau yang kemarin wujud yang wajib, sekarang al-adam. Jadi kita mengatakan, seseorang mengatakan Allah Ta'ala itu tidak ada umpamanya, maka itu mustahil. Ucapan seperti itu tidak dibenarkan. Yang kedua wal hudusu, dan juga hudus. Allah Ta'ala dikatakan baru. Kalau baru itu kan butuh waktu. Bedanya dengan makhluk, sama hanya dengan makhluk, maksudnya sama hanya dengan makhluk. Bangunan ini kan baru. Kenapa? Karena dibangun pada tahun 2000 sekian umpamanya. Masjid ini baru. Kenapa kok baru? Karena dibangun pada tahun sekian. Rumah ini baru. Kenapa? Karena dibangun pada tahun sekian. Jadi kalau kita mengklaim Allah Ta'ala itu punya sifat hudus, baru, maka ucapan klaim seperti itu tidak dibenarkan. Selanjutnya wal fana. Fana itu artinya akan musnah, akan binasa atau hancur. Ini sebaliknya daripada sifat baqo yang di atas. Sebagaimana alam ini kan akan musnah. Wa nufiha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wal ardh. Ketika sudah ditiup trompet itu oleh malaikat, sudah ditiup, maka semuanya akan hancur, semuanya, entah itu lautan, entah itu pegunungan, semuanya yang ada di alam ini, baik yang di langit maupun yang di bumi, semuanya akan hancur. Pepohonan, tumbuh-tumbuhan, bangunan, pegunungan, semuanya. Kalau mengklaim Allah Ta'ala itu fana, akan musnah, akan hancur, maka itu termasuk sifat yang mustahil, tidak mungkin. Selanjutnya wal mumasalatu lil hawadisi. Wal mumasalatu, dan sama atau menyamai, lil hawadisi, dengan makhluk. Kalau manusia punya tangan, mengatakan Allah Ta'ala juga punya tangan. Kalau manusia punya kaki, mengatakan Allah Ta'ala juga punya kaki. Itu termasuk sifat yang mustahil, sifat yang tidak mungkin, sifat yang mustahil, tidak mungkin terjadi. Karena di atas dijelaskan Allah Ta'ala itu punya sifat mukhalafatu lil hawadisi. Selanjutnya wal ihtiyaju ila mahallin aw muhdis. Wal ihtiyaju, dan Allah Ta'ala dikatakan membutuhkan, ila mahallin, di sebuah tempat, apa di atas, apa di bawah, di pojok kanan, pojok kiri umpamanya. Aw muhdis, atau membutuhkan yang menciptakan, maka ini termasuk mustahil. Di atas dijelaskan qiyamuhu binafsihi. Allah Ta'ala itu ada dengan sendirinya, tidak membutuhkan muhdis, tidak membutuhkan pencipta. Bedanya dengan kita,
Bedanya dengan makhluk, bangun itu membutuhkan ya tukang bangun, orang-orang yang membangun. Kita juga karena ada orang tua karena ada kakek dan seterusnya, kakek nenek. Jadi di atas dijelaskan qiyamuhu binafsihi, ada dengan sendirinya dan tidak membutuhkan pencipta, juga tidak membutuhkan tempat. Kita butuh tempat, jam sekian istirahat, jam sekian sekolah, jam sekian kerja dan seterusnya. Selanjutnya wa ta'addudu dan ta'addud, mengklaim Allah Ta'ala lebih dari satu sampai 2, 3 dan seterusnya. Ada Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan ini, itu dan seterusnya. Ini termasuk sebuah ucapan atau sifat yang mustahil, yang tidak mungkin bagi Allah Ta'ala. Selanjutnya wal ajazu, dan mengklaim Allah Ta'ala lemah. Di atas dijelaskan al-qudrah, Allah Ta'ala itu punya kemampuan, kekuasaan. Kalau mengklaim Allah Ta'ala lemah untuk menentukan ini dan itu umpamanya lemah, maka itu termasuk sifat yang mustahil atau tidak mungkin. Selanjutnya wal ikrah, dengan cara paksaan. Jadi Allah Ta'ala punya kebijakan seperti ini, memasukkan hambanya ke surga atau ke neraka atau bagaimana, itu karena ada paksaan umpama, itu enggak mungkin. Karena di atas dijelaskan Allah Ta'ala punya sifat qadiran atau iradat. Innallaha ala kulli syai'in qadir, yaitu iradat. Selanjutnya wal jahluh, mengklaim atau mengatakan Allah Ta'ala itu tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan, tidak mampu mengetahui apa saja. Itu sifat mustahil, karena di atas dijelaskan termasuk sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu adalah al-ilmu. Allah Ta'ala mengetahui semua sesuatu, baik yang ada di batin kita, di hati kita maupun yang tidak, baik yang ada di belakang tembok, semuanya Allah Ta'ala tahu. Adapun kita terbatas, kita nggak tahu apa yang ada di belakang tembok, kita nggak tahu apa yang ada di hati seseorang, dia niat jahat apa tidak, kita nggak tahu. Terus selanjutnya wal mautuh, mati, mengklaim atau mengatakan Allah Ta'ala punya sifat mati, ya kan, akan mati, maka itu termasuk sifat yang mustahil. Karena di atas dijelaskan al hayatu, Allah Ta'ala punya sifat al hayat, yaitu hidup. Terus selanjutnya wassomamu, ini wassomamu, dan mengklaim Allah Ta'ala tuli, tidak mendengar, maka itu termasuk mustahil atau tidak mungkin. Karena di atas dijelaskan sami'un, innallaha sami'un bidzatis sudur, sesungguhnya Allah Ta'ala mendengar, mendengar yang apa kita sampaikan di dalam hati, yang terlintas dalam hati, Allah Ta'ala itu tahu. Sami'ud du'a, mendengar doa kita. Oleh karena itu kalau mengklaim Allah Ta'ala punya sifat as-somam, yaitu tuli, maka itu termasuk sifat yang mustahil atau yang tidak mungkin. Selanjutnya wal ama, buta. Ini buta. Ini sebaliknya daripada sifat al-baswar, Allah Ta'ala melihat. Kalau mengklaim Allah Ta'ala punya sifat al-ama, yaitu buta, tidak bisa melihat apa saja, entah aktivitas hambanya, kegiatan hambanya, berbuat baik apa tidak. Kalau dikatakan al-ama, yaitu buta, maka itu ucapan yang salah, yang mustahil. Selanjutnya al-bakam. Al-bakam ini sebaliknya dari al-kalam, yaitu tuli. Karena al-kalam di atas, Allah Ta'ala itu yang punya zat, yang punya sifat al-kalam, berbicara melalui wahyunya, yaitu disampaikan pada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, al-kalam. Kalau mengatakan Allah Ta'ala itu punya sifat al-bakam, maka itu mustahil. Selanjutnya wa kaunuhu ta'ala ajizan, ini mirip dengan di atas.
kalau mengklaim Allah Ta'ala itu ajiz atau tidak mampu menjaga hambanya, tidak mampu mengatur makhluk dan yang lainnya. Jadi dikatakan ajiz itu hukumnya termasuk sifat mustahil. Au mukrohan atau dipaksa. Ini mirip dengan di atas. Kalau di atas itu bahasanya adalah iradat. Jadi kalau dikatakan mukroh dipaksa, Allah Ta'ala mengampuni hambanya itu karena dipaksa. Allah Ta'ala memasukkan hambanya ke neraka juga dipaksa. Memasukkan hambanya ke surga juga dipaksa. Itu termasuk sifat mustahil. Au jahilan atau mengatakan Allah Ta'ala bodoh seperti tadi, tidak tahu tentang masalah apa saja, umpamanya itu termasuk sifat mustahil. Au maitan atau mengatakan Allah Ta'ala mati, tidak hidup kekal. Dikatakan mati karena disamakan dengan makhluk-makhluk yang lain, itu termasuk sifat mustahil. Au ansom au a'ma au ansom, Allah Ta'ala dikatakan tuli, au a'ma buta, au abakam dikatakan bisu. Ini semuanya mustahil dan tidak mungkin terjadi kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bisu, Allah Ta'ala buta, Allah Ta'ala tuli umpamanya, itu termasuk sifat yang tidak mungkin terjadi dan termasuk sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Kalau kita bisa tuli, kita bisa buta, dan juga kita bisa tuli, buta, dan juga kita bisa bisu, abekam. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Ta'ala maha luhur Allah Ta'ala an dzalika dari sifat-sifat yang tadi. Allah Ta'ala maha luhur, maha suci dan bebas dari sifat-sifat tadi, sifat adam, hudus, fana, mumasal, hawadis dan seterusnya sampai terakhir. 'Uluwan kabiron. Allah Ta'ala yang maha luhur. Sekarang menjelaskan tentang masalah sifat-sifat yang jaiz atau yang jawaz kepada Allah Ta'ala. Mal jaiz, apa saja sifat yang jaiz fi haqqihi ta'ala, dalam haknya Allah Ta'ala. Maka jawabannya yajuzu fi haqqihi ta'ala, yajuzu boleh-boleh saja fi haqqihi ta'ala, dalam haknya Allah Ta'ala, fi'lu kulli mungkin, mengerjakan setiap yang mungkin, au tarku atau meninggalkannya. Jadi Allah Ta'ala untuk masalah yang mungkin bisa jadi Allah Ta'ala itu mengerjakan, bisa jadi tidak. Qala Ta'ala bismillahirrahmanirrahim, iyyasha yarhamkum aw iyyasha yu'adzibukum. Iyyasha, jika Allah Ta'ala berkehendak, yarhamkum, maka Allah Ta'ala akan memberi rahmat kepada kalian semua. Sebaliknya wa in yasha, dan juga Allah Ta'ala berkehendak, maka yu'adzibukum, Allah Ta'ala akan menyiksa kalian semua. Jadi penjelasannya, seorang hamba atau kita masuk surga itu semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena amaliyah kita. Maka kita nggak boleh sombong-sombong. Kita sudah ibadah, sudah gini umpamanya, karena nanti ya Allah Ta'ala itu akan mengampuni hambanya yang pernah berbuat dosa besar dan dimasukkan ke surganya. Itu semata-mata karena sifat rahmatnya Allah Ta'ala. Sebaliknya, ada anak kecil yang tidak berbuat dosa, yang bebas dari dosa. Kalau memang Allah Ta'ala berkehendak untuk memasukkan anak kecil ini ke nerakanya, maka Allah Ta'ala akan memasukkan ke nerakanya. Itu kalau Allah Ta'ala berkehendak. Pada anak kecil yang suci, bebas dari perbuatan dosa. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini, dan jika kurang jelas atau kurang paham silakan ditanyakan dalam channel ini. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.